Kristus, oh Yesus, oh Kristus, Suliba wakama minal maut, oh Kristus, Suliba wakama minal maut. Eiundem crucifixum resurrectum quidem vidi Laus Deo, Suliba wakama minal maut. How can we speak those languages? The Holy Spirit, He is with us. Kita percaya, kita yakin dan percaya saat kita bersatu, berkat-berkat akan dicurahkan dan dilimpahkan setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaranya, sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kau boleh pertemukan kami Tuhan di ibadah ini Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau rapi Tuhan setiap kami Tuhan. Biar setiap pujian-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar jemaat-Mu Tuhan memperoleh hidup yang Kau berikan Tuhan, kelimpahan Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dan Tuhan kuasa-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai yang terhebat buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya, dan penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi bagian. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan segenap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Sorakan haleluya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya, seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi bagian. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan segenap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api
kemuliaannya tercurah dari surga. Kami semua bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Perintahkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Sorak-sorai yang terhebat buat Tuhan kita, lebih dahsyat lagi. Come on. Mari jemaat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib membangkitkan umatnya. Roh Kudus tercurah membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah, urapannya yang ajaib membangkitkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Kita bersorak bagi nama Tuhan, bersorak bersama-sama. Dengan sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, sekali lagi. Anggur baru tercurah, haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya.
bagi nama Tuhan kita. sembah Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Dia Tuhan adalah pribadi yang mengenal setiap kita. Enggak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia tahu isi hati kita semuanya. Yes, God, yes. Mari jemaat saja katakan bersama-sama, hanya Engkau. Hanya Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita bersama-sama. Kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Kami tidak akan berserah kepada keadaan, tapi biarlah setiap kami yang ada di tempat ini hanya berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan lembut, kita sembah Tuhan. Ya Engkau. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita sembah Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, ya Tuhan. Seluruh isi hati Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
indahnya dekatan kasih-Mu. Lagi kita sembah Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, kami ingin lebih dekat Tuhan padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, kerinduan kami. Kami setiap saat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Saat kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, ketakutan kami hilang. Saat kita tinggal dalam hadirat-Nya Tuhan, kecemasan kami hilang. Segala kekhawatiran kami akan hilang saat kami dekat kepada-Mu Tuhan. Biarlah semua kami yang ada di sini larut dalam kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Saudara kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bila tadi kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta atas setiap puji-pujian yang kami naikkan. Ya Bapa, bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakannya, dan juga kami yang akan mendengarkannya Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan dapat tumbuh dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship untuk puji-pujiannya luar biasa. Siapa yang diberkati hari ini, saudara diberkati, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Saudara antusias, mari katakan yes belum mendengarkan firman Tuhan. Mari yang antusias katakan yes. Katakan yes lebih keras lagi. Mari saudara yang antusias beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, pagi ini Tuhan tahu pesan spesial melalui hambanya Ibu Pendeta Ami Yapari. Mari kita mau dengarkan pesan Tuhan yang Tuhan telah tahu melalui Ibu Gembala kita. Silakan tim multimedia. Kita akan bersama-sama mendengar yaitu firman Tuhan dengan tema pendengar yang menjadi mendengar. Tentunya saudaraku, yaitu mendengar akan perintah Tuhan, mendengar akan yaitu
firman Tuhan, menjadi orang yang mau mendengar untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Mari saudara kita membaca di dalam Amsal 3 ayat yang ketiga, yaitu dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Saudaraku, ya saya sangat menekankan akan ayat-ayat ini, karena pada akhir zaman nanti banyak sekali orang yang akan kehilangan, yaitu kasih dan setia. Bahkan banyak orang di dalam, kalau kita juga baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9, dikatakan pada akhir-akhir ini nanti banyak orang yang akan tidak tahu berterima kasih, banyak orang yang tidak tahu untuk mengasihi. Saudaraku, ya biarlah kita tidak akan kehilangan kasih dan setia. Kalau baru-baru ini juga ada, yaitu kabar yang mengagetkan dunia, yaitu di mana dikatakan sudah 27 tahun menikah Bill Gates, ya pendiri Microsoft, saudaraku. Tapi mereka dikatakan akan bercerai. Saudara, sangat mengagetkan dunia. 27 tahun menikah, saudaraku, dan sudah punya anak 3. Ya, demikianlah saudara, jangan sampai kita kehilangan kasih dan setia. Tuhan sendiri sudah membuktikan kasih dan setianya kepada kita, sampai dia mati di atas kayu salib Golgota, saudara. Tapi dia bangkit, saudara. Dia bangkit karena dia Allah. Dan kita baru saja yaitu merayakan bersama-sama, yaitu tentang kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, dan juga Paskah. Dan juga kita baru saja merayakan yaitu Tuhan Yesus hidup, dia naik ke surga, saudaraku, menyediakan tempat bagi yang percaya, sehingga percaya kita tidak percuma, karena barang siapa yang percaya memperoleh jaminan hidup yang kekal. Itulah kasih, bukti kasih Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Adakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi dengan hati yang bulat, atau hanya separuh-separuh? Mari, betapa pentingnya yaitu kita sebagai orang Kristen itu mempunyai kasih dan setia, saudara. Ya memang kalau pada kebangkitan, ya di mana Tuhan Yesus yaitu menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena, kita sudah mendengar yaitu khotbah-khotbah Pak Adi dan juga yang lain, bagaimana Tuhan juga menampakkan diri kepada 2 orang yang ke Emmaus, juga kepada Thomas, dan juga kepada murid-muridnya, ke-11 muridnya, saudaraku. Dan di situ ada tertulis nama Petrus. Saya tergerak saat ini untuk yaitu kita membahas tentang Petrus ini, saudaraku. Siapa dan apa latar belakangnya, ya saudaraku, daripada Petrus ini. Karena dikatakan di dalam Alkitab, nama Petrus ini, saudaraku, yaitu dikatakan ada 192 kali ditulis dalam Alkitab. Padahal Yohanes saja hanya, saudaraku, 48 kali. Dan rasul-rasul yang lain, murid yang lain, saudaraku, ya murid-murid Yesus yang lain, 130 kali, saudaraku, murid yang lain. Berarti Petrus ini, saudaraku, yaitu seorang yang terkenal. Kalau kita tahu Pak Jokowi, ya banyak disebut, ya terkenal. Petrus ini juga, saya kira juga rasul, salah satu rasul yang terkenal. Ditulis sampai 191 kali, saudaraku, dalam Alkitab. Dan kalau kita lihat
di mana ada 162 kali sebagai Petrus atau Simon Petrus, dan 23 kali sebagai Simon, dan 6 kali sebagai Kefas. Ya, saudaraku, inilah ya cukup terkenal Simon Petrus ini. Dan sebab itu, saudaraku, mari kita mau membahas tentang siapakah Petrus ini. Apa latar belakang Petrus? Kalau kita lihat, saudaraku, Petrus ini dulunya, yaitu nama aslinya, saudaraku. Kalau saya Ami Yapari, dulu nama asli saya adalah Yapsiwa. Nah, Petrus ini namanya dulu aslinya adalah Simon, saudaraku. Ya, Simon artinya adalah pendengar, saudaraku. Ya, dan kemudian nama Simon ini diberi nama oleh Tuhan Yesus, yaitu Petrus atau Kefas, ya saudaraku, yang artinya adalah batu karang. Nah, saudaraku, dan siapa latar belakang daripada Petrus ini? Dia adalah seorang penangkap ikan. Ya, penangkap ikan kehidupannya, saudaraku, nangkap ikan bukan pagi atau siang, tapi biasanya menangkap ikan itu malam, saudaraku. Biasa dengan kehidupan malam, dengan sesuatu ya yang harus menghadapi badai, saudaraku, tantangan-tantangan dalam kegelapan malam. Ya, Simon ini sudah biasa dengan keadaan yang keras ini, saudara. Ini latar belakangnya. Dan kalau saya pernah yaitu pergi ke Israel bersama suami tentunya dan keluarga, ya, anak-anak, saya lihat ya rumah Simon ini bukan seorang yang miskin, tidak punya, saudaraku. Dia cukup berada, ya, karena rumahnya cukup bagus, saudaraku. Ya, berarti dia seorang nelayan yang punya, saudaraku. Ya, dan juga kalau kita lihat ya pada waktu Tuhan memanggil murid yang pertama, ini Simon dan Andreas. Simon termasuk yaitu murid yang pertama dipanggil oleh Tuhan, yaitu ketika Tuhan Yesus ada di tepi pantai daripada Genesaret, saudaraku. Maka Tuhan Yesus waktu itu melihat ada 2 orang nelayan, ya, ada 2 orang nelayan yang sedang yaitu membasuh jalannya, dan mereka baru saja turun daripada perahu. Dan ketika itu Yesus naik ke perahu Simon, ya, dan Tuhan menyuruh untuk lebih jauh daripada pantai. Tuhan Yesus mengajar orang banyak, dan setelah Yesus selesai mengajar dan berbicara, maka Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, saudara. Ya, saat itu keadaan Simon, ya, saudara, adalah keadaan yang sedang galau, seakan-akan down, karena dia adalah seorang penangkap ikan yang gagal, tidak punya, ya, tidak dapat ikan, semalam suntuk tidak dapat ikan, saudaraku. Ya, tapi ketika Tuhan Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalan, maka engkau akan menangkap ikan. Saudara, bagaimana? Simon berkata, Tuhan, ya Guru, aku sudah semalam, mana aku tidak dapat ikan, aku gagal, aku tidak bisa dapat ikan, aku orang yang gagal. Saudara, Simon yang artinya pendengar, ya, Tuhan ingin untuk dia boleh masuk lebih dalam, saudaraku, tidak hanya menjadi pendengar. Ya, saudara, ada banyak orang Kristen yang ke gereja hanya rutinitas, hanya pokoknya ke gereja, datang gereja selesai pulang.
Kalau ditanya khotbahnya apa, lupa, saudaraku. Ya, seringkali karena mungkin mic-nya tidak jelas, mungkin pembicaranya kurang keras. Saudara, seringkali ada banyak, bahkan ada yang ke gereja hanya ngantuk, saudara, dan tidak pulang, tidak mendapat apa-apa. Saudara, ada banyak pendengar, ya, dan Tuhan berkata masuk lebih dalam, untuk lebih dalam lagi, ya, saudara. Tidak hanya kehidupan, ya, yang begitu hanya menjadi pendengar, saudara, ya, tapi masuk lebih dalam. Ketika Tuhan berkata, yaitu tebarkan jalamu, ya, bertolak ke tempat yang dalam. Petrus ini menurut, dan ketika dia taat, maka dia mendapatkan ikan yang sangat-sangat banyak, saudaraku, sehingga kapalnya hampir tenggelam. Dan saat itu, saudaraku, ya, dia menjadi takut, dan dia berkata, Tuhan, dia mengerti kalau tidak Tuhan tidak mungkin bisa. Sudah semalaman, ya, dia gagal. Tapi perkataan daripada Tuhan membuat dia menurut, dan dia mendapatkan ikan yang banyak untuk bertolak lebih dalam, saudaraku. Dan dia berkata, Tuhan, ya, aku ini seorang yang berdosa, saudara. Dia berkata demikian, dia dengan ketakutan, saudaraku, ya. Tapi saat itu Tuhan berkata, jangan takut, ya, Simon, jangan takut, ya, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tuhan memberikan kasih karunia kepada, yaitu Simon, yang hanya pendengar, saudaraku, ya. Tuhan ingin merubah kehidupan dan pendengar untuk menjadi seorang yang bisa mendengar dan mentaati perintah Tuhan. Tapi ada proses-prosesnya, saudaraku. Seorang dari pendengar untuk menjadi, yaitu mendengar, melakukan perintah Tuhan, saudaraku. Ya, tidak gampang, saudaraku. Ya, ada prosesnya. Dan yang pertama, saudaraku, di mana ketika Tuhan itu berkata, mari mengikut aku, ya, ikut aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan ketika itu juga Petrus meresponi, saudaraku. Dari pendengar bisa diubah, karena yang pertama, dia meresponi panggilan daripada Tuhan. Panggilan daripada Tuhan, satu kasih karunia. Kalau seseorang boleh mengenal Yesus, dia boleh melayani Yesus, melayani di rumah Tuhan. Saudara, jangan remehkan. Itu adalah satu kasih karunia daripada Tuhan yang luar biasa. Kalau kita boleh melayani Yesus, itu adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Satu kasih karunia, saudaraku, yang paling besar. Sebab itu jangan sia-siakan, saudaraku. Dan Petrus ini meresponi panggilan Tuhan untuk mengikut Yesus. Saudaraku, mengikut Yesus berarti pikul salib dan menyangkal dia. Saudaraku, harus siap. Dan saat itu Petrus, dia mengikut Yesus. Dan kemanapun, saudaraku, yaitu Tuhan melayani, ke kota maupun juga ke desa-desa, maka Petrus juga ikut. Dia boleh melihat kemahakuasaan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa, yang menyembuhkan orang yang buta, boleh melihat orang yang lumpuh berjalan, dan bisa mengampuni dosa manusia. Sehingga ketika dia mau ikut melayani, imannya mulai bertumbuh. Saudaraku, seseorang harus juga mengalami pertumbuhan iman. Dan kalau kita lihat, ya,
iman Petrus boleh juga bertumbuh dan meningkat. Dan satu hari ketika yaitu Tuhan Yesus ada di Kaisaria Filipi, saudaraku, maka Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia? Yesus itu. Dan muridnya berkata, oh, ada yang berkata yaitu Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, Yeremia, atau salah satu daripada nabi-nabi. Tapi Tuhan Yesus bertanya, menurut engkau, murid-murid, siapa aku? Bukan orang banyak, ya, tapi menurut engkau, siapakah aku ini? Pada waktu itu, Petrus boleh mengaku dari mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, satu pengakuan, yaitu di mana Tuhan memberikan pengurapan. Bapa yang di surga, saudaraku, ya, memberikan kata-kata itu. Maka Tuhan berkata, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Simon Petrus diberikan otoritas oleh Tuhan, saudaraku. Dan yang ketiga, yaitu di mana dampak pengakuan daripada Petrus ini, Tuhan memberikan yaitu satu otoritas yang luar biasa. Tuhan berkata, aku berikan kepadamu kunci kerajaan sorga. Nah, saudaraku, Petrus, ya, yang sudah mau meninggalkan semuanya, ya, dan mengikut Yesus, meresponi panggilan Tuhan. Dan yang kedua, dia mendapatkan pengurapan daripada yaitu otoritas, pengurapan, otoritas, kuasa, ya, saudaraku, daripada Tuhan, di mana dia boleh mendapatkan yaitu satu kunci kerajaan Allah, dan dia boleh menjadi bukan Simon, apa yang dikatakan, yaitu menjadi Petrus, batu karang. Nah, saudara, ya, Petrus ini diberikan pengurapan, dipanggil, mendapat kasih karunia, diberi pengurapan oleh Tuhan, dan juga mendapatkan yaitu pernyataan daripada Allah, di mana dia bisa melihat kemuliaan daripada Tuhan. Pada waktu yaitu Tuhan menyatakan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, di mana Petrus boleh melihat juga yaitu kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan dipermuliakan, di mana wajah daripada Tuhan itu bercahaya seperti matahari. Dalam Matius 17 ayat yang kedua, ya, Petrus mendapat pernyataan itu, dia bisa melihat kemuliaan Allah. Saudaraku, luar biasa, saudaraku, ya. Dan ketika pemberitaan itu tentang kematian Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus, ya, pada malam yaitu Paskah, saudaraku, dia berkata, saudaraku, bahwa aku sekali-kali tidak, meskipun semua tergoncang imannya karena engkau, tapi aku ini sekali-kali tidak. Ya, dia Petrus begitu gampang untuk berkata-kata, saudaraku. Ya, memang Petrus ini terlalu cepat sekali, ya, saudaraku, untuk berkata-kata. Ada banyak sekali orang, saudaraku, yang seringkali janji tinggal janji, ya, lupa dengan janji, saudara. Dan Tuhan saat itu berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, saudara. Ya, dan ternyata itu terbukti. Ya, Petrus yang namanya asli adalah Simon, pendengar, ya, saudaraku. Ya, yang namanya pendengar, ternyata kehidupannya hanya seperti lalang yang kosong.
ternyata padahal dia sudah melihat, dia sudah mendapatkan yaitu kasih karunia panggilan daripada Tuhan. Dia sudah bisa dari mulutnya mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia boleh melihat kemuliaan daripada Tuhan, saudara. Tapi kehidupannya, saudaraku, ya Petrus yang lama namanya adalah Simon. Simon yang pendengar, kehidupannya ternyata ya namanya manusia, saudaraku. Ya kehidupannya masih seperti lalang, ya yang kelihatannya tumbuh tinggi, saudara. Ya hijau, oh luar biasa, penampilan hebat. Ya kata-katanya selangit hebat, saudara. Tapi kosong. Lain sekali lalang dengan gandum, saudara. Ya lalang kosong, tidak berbuah, saudaraku. Gampang ditiup angin ke sana, ditiup angin ke sini, saudaraku. Masih harus dikikis daripada semua kedagingan, penonjolan. Kalau seseorang akan bertumbuh, ada proses di mana dia harus dikikis. Segala hawa nafsu kedagingan harus dikikis, harus dipotong, saudara, sehingga bisa bertumbuh, saudaraku. Dan disinilah yaitu semua kesombongan daripada Petrus, penonjolan diri. Meskipun semua tergoncang imannya karena engkau, tapi aku ini tidak, sekali-sekali tidak. Saudara, ternyata Petrus ketika Tuhan Yesus ditangkap sampai di imam besar, di pelataran imam besar, maka Petrus sudah menyangkal Tuhan. Sebelum ayam berkokok, apa kata Tuhan terjadi? Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, saudaraku, ya Petrus, dia menangis, saudaraku. Ya, dia menyadari kesalahannya. Tapi dia tidak hanya menyesal seperti Yudas, saudara, tapi dia bertobat. Saudaraku, inilah di mana dia diproses, ya, dari pendengar yang hidupnya seperti lalang, tapi dia mau bertobat, saudara. Dia mau bertobat dengan ya kokokan daripada ayam. Tuhan Yesus menoleh kepada Petrus. Petrus nangis. Dia merasakan kesalahan-kesalahan. Memang ada banyak, saudaraku, manusia yang tidak lepas daripada kesalahan. Tapi puji nama Tuhan, Petrus boleh bertobat. Petrus kembali, yaitu kepada murid-murid dalam persekutuan, saudara. Dan ketika ya Tuhan bangkit, ya Maria Magdalena memberitakan kepada murid-murid, maka Petrus ini yang pertama kali bangkit pergi untuk melihat bahwa Yesus sudah bangkit, saudaraku. Ya, saudaraku. Dan setelah itu, ya, saudaraku, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan pada waktu yang ketiga, saudara, Petrus ini memang ya imannya masih up and down, dimana itulah manusia. Seringkali, saudaraku, ya, dalam keadaan yang tidak enak, orang bisa, saudaraku, menyangkal Tuhan, bisa meninggalkan Tuhan. Dan juga, saudaraku, pada waktu ya dia tidak bersama dengan Tuhan lagi, ya, Petrus ini mulai dia akan kembali kepada dunianya. Dia mau kembali untuk menangkap ikan. Dia sedang galau, saudaraku, ya, seakan-akan ya dia merasa kok ya sendiri rasanya, padahal dia tidak tahu bahwa Tuhan itu sudah bangkit, ya, untuk
kita semua menyediakan tempat buat kita. Nah saudara, ya dia ajak teman-teman dan dia mulai kembali kepada dunianya menangkap ikan. Tapi semalam, saudaraku, malaman tidak mendapat apa-apa. Dan Tuhan Yesus Allah yang baik, Allah yang peduli. Ya, Tuhan Yesus tidak lupa dengan janjinya yang akan memakai Petrus. Ya, di mana Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Saudaraku, itulah janji Tuhan kepada Petrus. Dan Petrus akan mendapatkan kunci kerajaan Allah. Saudara, Tuhan ya hadir. Dan Tuhan itu menampakkan diri. Saudaraku, Tuhan berkata, tebalkanlah jalamu ya di sebelah kanan perahumu. Saudara, Petrus ya, dia menurut. Dan ketika dia menebalkan jalannya di sebelah kanan perahu, dia mendapatkan ikan yang banyak. Saudaraku, dia ingat kembali ketika pertama dia juga gagal. Dia mengerti itu adalah Tuhan, dan dia menurut perkataan Tuhan, dan dia boleh mendapat ikan yang banyak sekali. Dan sekarang dia boleh melihat, matanya dicelikkan kembali. Yesus sudah bangkit. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Saudaraku, ya Petrus tersungkur kembali dan mengaku dari mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan setelah sarapan, Tuhan memanggil Petrus. Tuhan memanggil Petrus. Petrus. Ya, Tuhan berkata, yaitu Simon, kehidupan sebagai pendengar. Simon, Petrus harus diubahkan, harus diperbaharui, saudaraku. Ya, dan saat itu Tuhan panggil secara pribadi nama daripada Petrus ini, Simon, anak, yaitu Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudaraku, Tuhan bertanya kepada Simon Petrus. Kepada Simon, dia masih menyebut Simon. Saudaraku, dari pendengar harus diubah. Ya, saudaraku, meskipun dia sudah melihat kemahakuasaan Tuhan, dia sudah mengaku, tapi tetap namanya manusia, saudaraku. Seringkali tadi up and down. Saat ini juga, bagaimana? Apakah Anda hanya menjadi pendengar sebagai jemaat-jemaat Galilea? Mungkin Anda sebagai pendengar saat ini. Apakah Anda hanya Kristen pendengar? Cukup. Kalau kita lihat, ya kita melihat di TV idol-idol, perlombaan idol. Ya seringkali kita bisa, saudaraku, yaitu memberikan komentar-komentar. Ya, kita berkata, wah itu suaranya jelek, tidak bagus. Memang itulah seringkali pendengar. Tapi belum tentu kalau kita ikut dalam lomba bisa nyanyi seperti itu. Sebab itu harus diubahkan. Tidak hanya pandai berkata, tapi kita harus menjadi pelaku daripada perkataan Tuhan. Saudara, mari, ya, saat ini saya ajak saudara. Tuhan tahu nama Anda satu persatu. Tuhan panggil nama Anda. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Tuhan bertanya kepada Anda, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Mengapa, saudara? Ya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan ingin kasih daripada Petrus ini. Tidak hanya kasih feeling, tapi kasih
yang sungguh-sungguh. Tuhan ingin kasih kita kasih yang bulat, bukan kasih yang separuh-separuh, bukan kasih persaudaraan kalau engkau baik-baik, bukan kasih pilio. Tuhan ingin kasihnya Petrus adalah kasih yang agape, untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk melayani Dia dengan sepenuh. Dan saat ini, kalau Anda sudah melayani, apakah Anda hanya menjadi pendengar? Apakah kasihmu adalah kasih pilih? Apakah kasihmu bukan kasih yang bulat kepada Tuhan? Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, Engkau panggil Petrus dengan namanya. Simon, aku juga Tuhan. Engkau panggil. Aku tidak mau hanya menjadi pendengar, tapi aku mau menjadi orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya? Gembalakanlah domba-dombaku, berarti layanilah Tuhan. Saudara, saat ini Tuhan ingin kasihmu, kasih yang agape kepada Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari saudara, biar kita mau sungguh-sungguh melayani Dia dengan kasih yang sungguh, sebulat hati kita dengan kasih yang agape. Ya, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang mau berkorban, kasih meskipun ya engkau mengecewakan, aku tetap mengasihi. Saudaraku, kasih yang sejati yang daripada Tuhan ada dalam hidup Anda. Puji Tuhan, siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Saudara yang diberkati, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar sama-sama bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik. Mari biarlah saat ini kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah selama ini kita menjadi pendengar yang mendengar? Atau selama ini firman Tuhan itu hanya sambil lalu saja di telinga kita? Ayat nats kita hari ini mengajarkan kita bahwa inilah buktinya kalau kita betul-betul mendengar firman-Nya, yaitu kita betul-betul mengasihi dan setia sama Tuhan. Amsal 3 ayat 3 mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara, hari ini kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Petrus, di mana Petrus ini adalah seorang yang begitu luar biasa. Dia adalah seorang yang betul-betul terbukti mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan mulutnya, tetapi dia betul-betul setia sampai akhir. Sekalipun di tengah jalan, kalau kita dengar tadi, dia sempat menyangkali Yesus, dia sempat gagal. Namun puji Tuhan saudara, di akhir hidupnya dia tetap setia sampai akhir. Dan bahkan kalau kita lihat sejarah saudara, pada tahun 64 setelah Masehi, dia rela jadi martir di kota Vatikan di Italia saudara. Dia rela dihukum karena mempertahankan imannya. Dia rela dihukum disalib terbalik. Bayangin saudara, kalau Yesus itu disalib dengan kepala di atas, dia nggak mau mati dengan posisi yang sama seperti Yesus. Dia mau disalib dengan posisi terbalik karena demi mempertahankan imannya. Betul-betul luar biasa Petrus ini, seorang yang bukan saja jadi pendengar, tapi seorang yang mendengar. Dan pagi ini Tuhan ingin kita semua bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita betul-betul bisa pendengar yang menjadi pendengar. Dan untuk itu ada 3 langkah yang kita harus perhatikan. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari responi firman Tuhan. Petrus dia meresponi apa yang Tuhan perintahkan. Setelah semalaman dia nggak dapat ikan, dia pasti rasanya jengkel, dia rasanya pasti apes luar biasa. Tapi saat Tuhan bilang kepada dia, aku mau pakai perahumu, dia persilahkan. Dia responi firman Tuhan, dia persilahkan Tuhan pakai perahunya, dipakai untuk berkhotbah. Dan saya yakin perahunya dipakai berkhotbah,
nggak hanya 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, tapi mungkin jam-jaman untuk dipakai untuk berkhotbah. Dan Petrus dia responi, silahkan Tuhan, Engkau pakai perahuku untuk berkhotbah jam-jaman. Dan bukan hanya itu, setelah khotbah dia pasti rasanya capek. Aku ini sudah semalaman gak tidur, cari ikan gak dapat apa-apa, perahuku apesnya dipakai Tuhan untuk khotbah jam-jaman. Kemudian Tuhan suruh dia untuk kembali lagi ke tempat yang dalam, untuk bertolak yang dalam, dan kemudian menebalkan jalannya lagi. Dia responi. Saudara ketahuilah, pagi ini Tuhan juga ingin bertanya kepada setiap kita yang ada di tempat ini, maukah engkau izinkan aku naik dalam perahu hidupmu? Saya nggak tahu, mungkin saat ini ada di antara kita juga merasa seperti Petrus. Kita mungkin sudah semalaman berusaha untuk cari ikan, tapi kita nggak dapat. Rasanya kosong, rasanya nggak dapat apa-apa. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara yang hadir di tempat ini, mungkin kau sudah berusaha keras sebulanan, setahunan, mungkin sudah bertahun-tahun malahan. Engkau berusaha keras untuk membangun karirmu, engkau berusaha keras untuk membangun masa depanmu, untuk membangun bisnismu, engkau sudah berusaha untuk membangun sekolahmu, untuk membangun jenjang pendidikanmu, tapi rasanya itu semuanya nggak ada artinya. Rasanya aku nggak dapat apa-apa, rasanya itu semuanya kosong. Saudara ketahuilah, pagi ini Tuhan berkata, ada berapa banyak di antara kita yang hadir di tempat ini, engkau izinkan Yesus hadir kembali, engkau izinkan Yesus masuk, naik dalam perahumu, dan engkau mau ikut Yesus bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bertolak ke tempat yang lebih dalam itu berarti engkau masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Cari Tuhan lebih dalam lagi, karena saya percaya dalam hadiratnya ada damai dan sukacita. Yang percaya, mari beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara, biarlah pagi ini setelah kita dengar firman Tuhan, kita juga jangan jadi pendengar yang sambil lalu saja. Kita mau meresponi firman Tuhan seperti Petrus, dan biarlah kita masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi, dan biarlah Tuhan memulihkan sukacita kita. Haleluya. Yang kedua, Petrus dia terima pengurapan dari Allah. Yang menarik saudara, kalau kita lihat tadi di Matius 16 ayat 16, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Dan yang menarik, enggak tanggung-tanggung saudara, Petrus dia langsung menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, setelah mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, Petrus, berbahagialah engkau, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan hanya Bapa-Ku saja yang di surga. Nah, saya yakin saudara, Petrus bisa berkata seperti itu karena dia telah terima pengurapan dari Allah. Dan pengurapan dari Allah itu membuat dia layak untuk juga menerima yang namanya otoritas dari atas, otoritas dari Allah, sehingga dia layak untuk Allah menyatakan kemuliaannya kepada dia. Kalau kita lihat di Matius 17 ayat 2, Yesus dia secara spesial menyaksikan kemuliaannya di depannya. Bayangin saudara, gak sembarangan orang Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Tapi Petrus ini salah satu orang yang bisa mendapat kesempatan spesial untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dikatakan Tuhan menyatakan kemuliaannya, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudara, saya rindu biarlah pada pagi hari ini, setiap kita yang hadir di tempat ini, kita masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi, sehingga kemuliaannya dinyatakan atas hidup kita masing-masing. Saudara yang mau, mari katakan amin. Dan yang terakhir saudara, Petrus dia bukan hanya menjadi pendengar, tapi dia adalah seorang pelaku firman. Yang menarik saudara, kalau kita perhatikan pada saat the last supper, pada saat perjamuan makan malam terakhir, Yesus dia bertanya kepada dia mengatakan kepada murid-muridnya di Matius 26 di perikop ini kita bisa melihat bahwa Yesus berkata bahwa malam ini kalian semua akan tergoncang imannya. Tapi yang luar biasa saudara, di ayat 33 dikatakan Petrus mendengar itu, dia berkata, Tuhan, biarpun teman-temanku semua
mereka tergoncang imannya, tetapi aku sekali-kali tidak akan tergoncang imannya. Wah, betul-betul luar biasa Petrus ini. Dia betul-betul seorang yang betul-betul militan sama Tuhan, seorang yang betul-betul sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekalipun dia nantinya dia tetap gagal karena memang dia masih manusia. Nantinya dia gagal, sebelum ayam berkokok dia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun yang luar biasa, Tuhan dia tidak memandang kelemahan Petrus. Dia tetap beri kesempatan kedua. Dia tahu bahwa sekalipun Petrus ini hatinya sungguh-sungguh, dia ingin menjadi seorang pelaku firman, tapi dia tahu sebagai manusia dia masih terbatas. Dan yang menarik saudara, setelah kebangkitannya, Yesus secara spesial menjumpai dia dan bertanya kepada dia, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia bertanya lagi yang kedua, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia bertanya lagi, Yesus bertanya lagi kepada Petrus yang ketiga kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan mendengar itu Petrus dia menangis. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, tapi secara daging, secara manusia, memang aku ini lemah. Aku tahu aku pernah gagal Tuhan, tapi aku ingin Tuhan dari lubuk hatiku yang paling dalam untuk betul-betul mengasihimu. Saya undang tim Present Worship untuk maju ke depan. Saudara, saya mau tutup dengan ini. Dari begitu banyak suara yang kita dengar di dunia ini, masihkah kita dapat mendengar suaranya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, saya mau katakan memang semanusia kita ini lemah. Secara daging kita ini lemah. Iman kita mudah goyah. Tapi yang membedakan saat Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan segenap kerendahan hati, Petrus dia berkata, Yesus, engkau tahu bahwa aku betul-betul mengasihimu, tapi secara manusia aku tahu aku ini lemah. Imanku mudah goyah Tuhan. Mulai hari ini aku mau Tuhan, imanku gak goyah lagi. Aku mau mengasihimu, aku mau setia kepadamu sampai akhir. Dan itu betul-betul terbukti, saudara. Kita lihat sendiri tadi, di akhir hidupnya Petrus adalah seorang yang secara kenal betul-betul mempertahankan imannya sampai mati, sampai dia rela disalib terbalik di Vatikan pada tahun 64 tadi. Betul-betul luar biasa, saudara. Saya nggak tahu, mungkin ada di tempat ini, ada di antara saudara yang mungkin saat ini sedang gagal imannya, engkau sedang kecewa sama Tuhan karena mungkin kau sudah berusaha, engkau juga sambil berdoa, tapi rasanya Tuhan tidak memberikan jawaban, Tuhan tidak mengulurkan pertolongannya, tidak memberikan uluran tangannya kepadamu, rasanya biasa-biasa saja. Oh, pada pagi hari ini izinkan saya bertanya, jikalau pertanyaan yang sama Yesus ajukan juga kepada setiap kita yang hadir tempat ini, apakah engkau mengasihi aku? Ada berapa banyak di antara saudara engkau mau dengan segenap kerendahan hati dan dari lubuk hatimu yang paling dalam engkau juga mau berkata, Tuhan tahu bahwa aku ini manusia yang lemah, yang penuh dengan kelemahan. Aku ini orang yang gagal Tuhan. Tapi pada hari ini aku mau menjerit kepadamu, Yesus, aku mengasihimu. Aku betul-betul mengasihimu. Engkau tahu Tuhan, aku betul-betul mengasihimu dari dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Aku betul-betul mengasihimu. Kasihku betul-betul tulus kepadamu. Tapi seringkali situasi membuatku gagal, situasi membuatku goyah. Mulai hari ini aku gak akan goyah lagi. Aku mau betul-betul tulus mengasihimu. Ada berapa banyak di antara saudara mau berkata seperti itu? Saudara mau berkata seperti itu, mari sekali lagi lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu yang terakhir. Kita mau sembah Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita mau katakan, hanya Engkau. Langsung ayatnya saja. Mari kita katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau. Pribadi yang menyenang hatiku.
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dengan lebih sungguh-sungguh kita mau katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, hingga yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari katakan tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, biarlah mulai hari ini Engkau jadikan kami, setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini, bukan saja menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, ampuni kami jikalau kami seringkali terbawa oleh situasi sekeliling kami dan kami gagal Tuhan. Kami seringkali meninggalkan Engkau, kami seringkali meninggalkan iman kami. Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan, kami mau berseru kepadamu Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya kami mau jadi pengikut-Mu yang setia, karena Engkau tahu Tuhan, dari lubuk kami yang paling dalam, kami betul-betul mengasihi-Mu. Kami mau mengasihi-Mu sampai akhir. Jikalau Petrus Engkau boleh pakai secara luar biasa, Engkau ubahkan dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuhan, kami percaya mulai hari ini dan seterusnya Engkau ubah kami, Engkau pakai hidup kami menjadi berkat, menjadi saluran kasih bagi sekitar kami. Kami bisa Engkau pakai menjadi penjala manusia. Melalui hidup kami ada banyak orang dimenangkan, ada banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan siap kita yang mau, mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih saudara. Saya serahkan waktu selanjutnya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan telah selesai disampaikan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita percaya saat kita menjadi pendengar yang baik, banyak hal yang kita terima, khususnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya kita akan memberikan persembahan, para petugas kolektan bisa mempersiapkan diri. Mohon dengan hormat Saudara Jojo bisa berdoa untuk doa persembahan. Kiranya apa yang tadi disampaikan dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan, dan kami dapat menjalankannya dengan baik Tuhan. Dan kiranya sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan dapat yang akan diberikan dapat berguna bagi pembangunan gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, saat persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan beberapa informasi kegiatan gereja kita dalam sepekan.
dengan kemurahan-Mu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terus selanjutnya kita akan terima doa berkat dari Bapak Pendeta Moses. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri kembali. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan, buat lawatan-Mu yang telah kami terima pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami menutup ibadah pada hari ini, tak lupa kami berdoa kembali untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan, biarlah Engkau jaga kesehatan mereka, tambahkan urapan-Mu atas mereka Tuhan. Dimanapun Engkau tempatkan, Engkau pakai mereka menjadi saluran berkat dan saluran kasih-Mu Tuhan. Jikalau saat ini Engkau percayakan pada mereka untuk melayani jemaat-Mu di Melbourne Tuhan, Engkau pakai pelayanan mereka di sana selalu luar biasa Tuhan. Tuhan, Kau memberkati juga para jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa telinga-Mu selalu mendengar atas teriakan doa-doa kami Tuhan, dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami Tuhan. Kami berdoa saat ini buat kami yang sedang menantikan kesembuhan Tuhan, kami yang sedang bergumul untuk penyakit kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Yehovah Rafa. Kami percaya enggak ada yang mustahil bagi Engkau, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami percaya sakit apapun, sekalipun dokter mengatakan itu enggak mungkin untuk sembuh, tapi pagi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kesembuhan telah Engkau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu, dan saat ini sedang menjerit kepada nama-Mu. Kami percaya karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang sedang mendoakan Tuhan untuk breakthrough, untuk masalah ekonomi kami Tuhan, untuk bisnis kami yang lesu, untuk pekerjaan kami yang baru. Kami percaya Engkau telah menyediakan solusi tepat pada waktunya. Tuhan, kami berdoa juga bagi kami yang sedang bergumul untuk masalah keluarga kami Tuhan. Kami percaya seberat apapun masalah dalam keluarga kami, Engkau sanggup untuk menyatukan kembali keluarga-keluarga yang sudah retak Tuhan. Biarlah keharmonisan, damai sejahtera, sukacita Engkau taruhkan kembali atas setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang mendambakan pemulihan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul untuk masalah pribadi kami Tuhan. Apapun masalah kami percaya bahwa saat ini Engkau mendengar dari surga Tuhan, dan kami percaya Engkau akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya ajak saudara untuk angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datangnya dua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.